Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, kelas 7A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkembangan kacang hijau. Nah, di sini yaitu tujuannya agar kita tahu apakah pengaruh deterjen terhadap perkembangan kacang hijau. Nah, di sini ada alat dan bahan yang perlu kita sediakan, yaitu yang pertama ada baskom yang berisi air gunanya untuk merendam kacang hijau. Lalu yang kedua ada gelas 500 ml sebanyak 14 buah yang sudah diberi label dan konsentrasi untuk larutan deterjen. Lalu selanjutnya terdapat ceret yang berukuran 1000 ml. Lalu ada kapas, deterjen serbuk, kacang hijau, ada gelas untuk menakar, kotak hitam, dan sendok teh. Langkah pertama yaitu kita akan merendam kacang hijau ke dalam baskom yang berisi air. Biarkan rendaman kacang hijau selama berapa menit. Sedangkan kacang hijau yang kita pilih yaitu kacang hijau yang tenggelam. Apabila ada yang mengapung, maka kita tidak akan gunakan sebagai percobaan ini. Langkah kedua yaitu kita mulai masukkan kapas ke dalam gelas berukuran 50 ml yang sudah diberi label 1-6 dan label kontrol air ledeng atau PDAM. Langkah yang ketiga yaitu kita mulai membuat larutan konsentrasi deterjen 100%, 50%, dan seterusnya. Caranya yaitu kita masukkan 1 sendok teh gelas yang berukuran 1000 ml, lalu kita aduk sampai merata. Setelah larutan diaduk, kita masukkan ke dalam gelas yang berukuran diberi label 100%. Selanjutnya kita buat larutan deterjen dengan konsentrasi 50%. Caranya yaitu kita masukkan saja air PDAM ke gelas 1000 ml yang setengah tadi sampai penuh. Lalu kita masukkan ke label 50% hingga penuh. Nah, sekarang larutan 50% sudah kita dapatkan. Sekarang mari kita buat yang berkonsentrasi 25%. Caranya masih tetap yang sama. Kita masukkan saja air sampai penuh. Kita masukkan ke gelas yang berkonsentrasi 25% ke 50. Lakukan seperti cara yang sama ke dalam gelas 500 ml, yaitu masukkan air ke dalam gelas 12,50%, 6,50%, 3,10%, dan air ledeng atau air kontrol sampai seterusnya. Langkah keempat yaitu kita masukkan biji kacang hijau yang terpilih ke dalam larutan deterjen yang sudah kita buat tadi, lalu kita biarkan selama 5 menit. Lakukan biji kacang hijau yang selanjutnya yaitu ke dalam gelas 50%, 25%, 12, 50%, 6,50%,
3,10%, dan air ledeng atau air kontrol. Setelah kita tunggu 5 menit, maka biji kacang hijau ini kita pindahkan ke dalam gelas yang sudah sesuai di atas tisu. Setelah kita tunggu 5 menit, maka kacang hijau ini kita pindahkan ke dalam gelas yang sudah sesuai di atas tisu atau kapas. Misalnya kita ambil kacang hijau dari larutan 50%, maka kita pindahkan ke gelas yang bernomor 2. Dan ini adalah kacang hijau yang sudah kita pindahkan ke dalam gelas yang berisi kapas, sampai seterusnya. Lalu selanjutnya langkah ke-6, kita masukkan air deterjen ini ke dalam gelas yang berlabel sesuai dengan larutannya masing-masing. Langkah ke-7, kita tutup dengan tempat tertutup sesuai kita tutup memakai kardus yang hitam supaya cahaya tidak dapat masuk ke larutan-larutan tersebut. Ini adalah hasil yang sudah kita tunggu selama 24 jam atau semalaman. Dan ini adalah hasil setelah kita tunggu lagi selama 48 jam. Terlihat warna biji kacang hijau yang telah direndam dengan larutan konsentrasi deterjen yang tinggi, maka warna-warna menjadi gelap, sedangkan biji kacang hijau yang direndam dengan air PDAM selama 48 jam, warna bijinya masih terlihat segar. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambahan kacang hijau, karena deterjen mengandung bahan kimia yang sifatnya mencemari lingkungan dan tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.